Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin innaka antas samiul 'alim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid din waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Baik, kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana pelajaran kita terakhir, jamaah? Hah? Sampai apa kemarin terakhir? Sudah mulai di al-harfani al-multaqiyani ya? Multaqiyani. Halaman 114 sekarang Ustaz. Sekarang halaman 114. 14. Baik. Ya, insya Allah kita akan lanjut di hukum mutamatsilain shaghir. Kita kemarin sudah masuk di bahasan yang pertama pada hukum pertemuan dua huruf sukun. Dua huruf bersukun, maka yang pertama namanya apa? Al-mutamathilani atau al-mutamathilain. Ya. Kalau mislani atau mislain itu gimana? Penamaan itu. Kira-kira lebih tepat mana? Mislani atau mutamathilani? Mislain atau mutamathilain? Hah? Bukannya sama aja ya Ustaz? Tergantung Ya, kedudukan Syekhuna. gimana? Kedudukan gimana maksudnya? Hah? Kalau bahasan dua huruf yang saling bertemu tentunya al-mutamathilan. Karena mengikuti wazan mutafa'ilani. Tafa'ala itu saling ya. Kayak safaha yusafihu itu artinya mensalami. Mensalami itu gimana ya? Misalkan saya mensalami Ustadz Anwar, berarti menjabat tangan gitu, mensalami. Tapi kalau tasofaha ya tasofahu, saling bersalaman. Paham nggak? Jadi kalau mengikuti wazan tafa'ala itu biasanya dua arah. Contoh misalkan nasoro atau fahama yufahimu atau fahima yafham. Kalau fahima yafhamu itu kan artinya faham. Kalau fahama yufahimu itu artinya memahamkan atau afhama yufhimu. Tapi kalau tafahama yatafahamu artinya apa? Saling Saling memahami. memahami. Saling memahami. Makanya bahasa saling memahami itu artinya apa? Tafahum. Tafahum, Ya. saling. Nah, ingetin tuh, bahasa Arab tuh begitu. Jadi kita nggak usah bingung, karena kalau kita tahu akar katanya, fungsinya, insya Allah itu membantu kita untuk meng-create sendiri. Ya, berbicara dengan kaidah seperti itu. Jadi kita kaya. Tapi kalau tidak tahu itu basicnya, biasanya apa namanya mentok bahasa Arabnya. Oke, baik. Kita lanjut insya Allah. Kemarin sebelum kita mulai pada pertemuan sekarang, al-mutamathilan itu dia dibagi menjadi berapa kemarin kondisinya? Ada tiga ya, shogir, terus apa? Kabir, mutlak. Gitu kan? Kabir mutlak. Nah, yang sekarang kita masih bahas adalah yang mutamathilan, Saghir. yang mana ini sudah saya sampaikan, mutamathilain ini adalah basic utama dalam proses idgham. Karena suatu huruf kalau dia belum mutamathilain itu tidak bisa diidghamkan karena ini syarat utama. Walaupun kita tahu bahwa syarat terjadinya atau syarat kebolehan idgham itu kan ada tiga ya. Mutaqaribain, mutamathilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Tapi ingat, kalau dia mutajanisain dan mutaqaribain, itu ketika mau diidghamkan harus diubah dulu ke mutamathilain. Jelas saya sampai sini ya? Baik, insya Allah
Kita akan lanjutkan di halaman 114. Baik, halaman 114. Sebentar. Betul ya, halaman 114 ya tadi ya. Oh, ya. Kemarin mutamatsilain shogir, idgham mutamatsilain shogir itu dibagi menjadi berapa? Hah? Empat. Ada dua ya. Idgham mutamatsilain shogir dibagi menjadi dua. Tulis itu, catat. Idgham mutamatsilain shogir ma'al gunnah bi gunnah dengan idgham mutamatsilain shogir bila gunnah. Udah dicatat belum? Tambahin itu, tambahin. Ya. Dan ada footnote 308. Bukan di situ. Di mana ya? Enggak usah, nanti ada setelah ini. Nah, oke, silakan ditambahin, dicatat. Jadi idgham mutamatsilain shogir dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Ini umum ya. Ini kalau dibahas ini berarti semua mencakup. Ya, mencakup. Kalau ibarat cuma bahasan hukum nun sukun, mim sukun, nah itu mah lebih spesifik namanya. Tapi hukum mim sukun dan nun sukun, ya ketika nanti ada yang mutamatsilain shogir, maka wajib diidgham masuk ke pembahasan ini. Oke, jelas? Jadi ini membahas keumuman. Jadi semua hukum terkait itu ada di sini. Jelas ya? Baik. Kemarin contohnya sudah kita baca, jadi insya Allah sudah bisa baca-baca kembali di murojaah. Ya, bagaimana contoh yang mutamatsilain shogir bi gunnah dengan bila gunnah. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke halaman 114. C. Hukumnya. Nah, ingetin ya. Kalau secara hukum itu sudah kelihatan dari bagaimana kita membaca, mempraktekannya, mengaplikasikannya. Yaitu apa? Pada mutamatsilain shogir, pada contoh-contoh yang kemarin, barusan, kita lihat juga, baik itu yang mutamatsilain shogir bi gunnah atau yang bila gunnah, maka semuanya dihukumi dengan wajib idgham. Ya, wujubul idgham. Idgham wajib. Nah, ini nih, idgham wajib. Nah, jelas di sini. Ya, bagaimana kondisinya? Ya tentunya kemarin apabila huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Ya, dan ini ittifaqul qurra, ya sesuai dengan kesepakatan para imam qiraat, ulama tajwid, bahkan ulama bahasa Arab yang menjadi basic awal itu sudah sangat mafhum bahwa mereka bersepakat, berijma, berkonsensus ya bahwa contoh-contoh yang kita baca kemarin itu diidgham semua hukumnya. Jelas ya? Baik. Nah, tapi di sini nanti ada pengecualian atau mungkin semacam catatan, boleh syarat yang harus terpenuhi. Sebenarnya sih syarat yang harus terpenuhi bisa juga sih, atau mungkin bahasa lain catatan atau pengecualian. Nah, ini dua poin ini nanti jadi pengecualian atau catatan. Kalau syarat yang harus terpenuhi itu apa maksudnya? Ya, yang kemarin kita ketahui bahwa dua huruf itu mutamatsilain dan shogir itu adalah syaratnya. Itu syaratnya. Tapi kalau misalkan di sini yang kita akan bahas ini pengecualiannya. Ya. Baik, atau catatan terkait
katanya hukum mutamathilain shaghir itu wajib diidgham. Tapi nanti ada dua kemungkinan di sini yang menjadi catatan atau pengecualian. Baik. Dan ini disinggung oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya dalam An-Nashr. Apa catatan yang pertama? Ya, mutamathilain shaghir ini ya ketika dia wajib diidgham. Catatan yang pertama atau pengecualian yang pertama adalah ketika huruf mutamathilan, ketika dua huruf yang dianggap sama tadi mutamathilan itu, huruf yang pertama itu bukan waw mad atau ya mad, maka dia aman untuk diidghamkan. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan huruf yang pertama itu waw dan ya mad, maka tentu dia dibaca izhar. Jelas nggak maksud saya? Saya agak membahasakan lain dari catatan yang pertama ini. Jadi syarat yang terpenuhi adalah huruf yang pertama dari mutamathilain itu bukan waw dan ya mad. Tapi kalau misalkan dia terjadi dengan berupa waw dan ya mad, huruf yang pertamanya ingetin, maka dia tidak dinamakan mutamathilan, tidak dinamakan mutamathilain. Ya. Baik. Jelas ya? Kita contohkan di sini. Katanya tadi huruf yang pertama waw mad atau ya mad. Berarti waw bertemu dengan waw, ya bertemu dengan ya. Contohnya isbiru, isbiru wasabiru, qalu wahum. Itu yang waw ketemu waw. Fi yaumin alladzi yuwaswisu. Perhatikan di sini terkesan atau terlihat secara zahir bahwa kata-kata yang barusan saya baca atau yang ada di layar masing-masing, di buku masing-masing, itu adalah pertemuan huruf yang sama. Dan dia shaghir. Jadi mutamathilain shaghir. Nah, ya enggak? Tetapi di sini ternyata dikecualikan, tidak diidghamkan. Padahal kalau sudah terpenuhi syaratnya, dia mutamathilain dan shaghir, maka sebenarnya apa hukumnya? Wajib idgham. Makanya wajib idgham di bold, dikerengin, di warna hitam gitu, biar jelas. Wajib diidgham, nggak boleh selain diidgham. Dibaca izhar, nggak boleh. Tapi di sini barusan tidak dibaca idgham, bahkan salah kalau diidghamkan. Gimana tuh kalau diidghamkan? Tentu idgham kamil ya. Isbiru wasabiru. Qalu wahum misalkan. Seakan-akan dibacanya dengan ada tasydid. Ya enggak? Fi yaumin alladzi yuwaswisu. Tidak boleh dibaca demikian. Diidghamkan. Tahu nggak ciri orang mengidghamkan bacaan ini? Ada penekanannya. Jelas nggak? Contoh misalkan orang baca An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi alladzi yuwas, kayak ada tekanannya. Ladzi yu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu sama aja diidghamkan. Terus bacanya gimana? Ya diizhar. Alladzi yu. Alladzi yuwaswisu fi yaumin. Tidak di fi yaumin. Isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Jelas nggak? Jelas nggak jamaah? Halo? Jelas insya Allah Ustaz. Baik. Semoga jelas. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Hah? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Sementara belum, Ustaz. Baik. Ya. Coba kita contoh, kita bacakan contoh di sini. Fi yaumin, silakan. Fi Yaumin. Jangan ditekan. Jangan ditekan. Fi
fi, fi, lemah ya, fi, fi yaumin, fi yaumin. Coba, siapa nih yang baca ditekan-tekan? Jangan. Kemudian, contoh selanjutnya. Alladzi yuwaswisu. Silakan. Alladzi yuwaswisu. Jelaskan harokatnya. Alladzi, jangan alladzi, alladzi, Alladzi yuwaswisu fi Baik. Contoh selanjutnya yang wow. Qalu wahum. Silakan. qalu wahum Qalu wa. Wa. Jadi jangan ditekan ya. Jangan di apa? Qalu jangan ditekan itu wawunya. Qalu gimana bacanya? qalu wahum Baik. Contoh yang lain. Apa tadi? Isbiru wa sabiru. Gimana bacanya? biru wasabiru Sod ya, jangan is pakai sod. Biru. Gak ada mulut monyong. Gak ada mulut monyong. Isbiru wa sabiru. Silakan. Biru wasabiru wasabiru Jelas ya, jemaah ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita kaji. Kenapa tadi dia tidak boleh diidgham? Kenapa? Kenapa tidak boleh diidgham? Mutaba'idan. Mutaba'idan. Baik. Baik. Kenapa tidak boleh diidgham? Hah? Oke. Mutaba'idan. Coba jelaskan maksudnya apa tuh mutaba'idan? Yang jawab itu. Hah? Apanya mutaba'idan maksud? Karena huruf mat ini makhrajnya muqaddar, sedangkan iya. Terus? Sedangkan huruf setelahnya itu muhaqqaq. Jadi ketika huruf yang muqaddar bertemu dengan yang muhaqqaq, jatuhnya mutaba'idan. Oh gitu. Emang mutaba'idan itu dilihat dari apanya coba? Hah? Mutaba'idan itu dilihat dari apanya? Setiap huruf. Makhrajnya. Hah? Makhraj dan sifat. Makhrajnya. Coba gimana maksudnya? Cara mengidentifikasinya gimana? Cara menghukumnya gimana? Baik. Khair insyaallah. Tahu apa namanya menentukan bahwa pertemuan dua huruf itu dekat dan jauh, bisa nggak? Tahu nggak? Nanti insya Allah kita akan bahas nanti sebenarnya. Kapan dia disebut dengan apa sih namanya? Jauh, mutaba'idan, mutaqariban, atau mutamathilan. Jelas ya sampai sini jamaah? Oke? Nah, itu nanti ada kaidahnya adalah apa sih namanya? Yang disusun oleh Al-Imam Sibawayh. Jadi itu ada Ustaz. Nah, saya wallahu a'lam bishawab tidak mengatakan bahwa makhraj al-jauf ini bisa kita hukumi sebagai mutaba'idan. Karena konsepnya Al-Imam Sibawayh itu hanya menjelaskan status pertemuan dua huruf dia bisa mutaba'idan atau dia mutaqariban atau mutamathilan itu adalah makhraj-makhraj yang muhaqqaq doang.
Jelas nggak penjelasan saya? Jadi makhraj yang muhaqqaq aja yang itu bisa diukur sebagai apa? Ada yang berdekatan dan ada yang berjauhan. Oke, jelas sampai sini jamaah? Adapun yang muqaddar maka di sini Imam Sibawayh itu tidak menganggap. Karena apa? Karena memang mazhabnya Imam Sibawayh itu tidak ada makhraj al-jauh. Jelas nggak? Nah, jadi intinya di sini adalah pokoknya pertemuan dua huruf mini yang memang dhahirnya sama tapi tidak dikatakan sebagai mutamathilain. Udah gitu aja. Karena yang satu berupa huruf mad yang makhrajnya berbeda. Jelas nggak? Tapi kalau untuk menentukan dia mutabaidan, ini saya kira Imam Sibawayh sendiri aja tidak menganggap al-jauh. Jadi dia hanya menentukan bahwa dua huruf itu dekat, ya, atau mungkin jauh, hanya yang muhaqqaq aja. Berarti ada 4 doang yang dia hitung. Apa aja? Dari halqi, kemudian lisan, syafatan, dan gunnah. Bahkan 3 doang. Gunnah itu apa sih namanya? Enggak disinggung. Itu ada nanti di halaman. Kalau ingin tahu dua huruf bertemu itu dan dia bisa dikatakan dekat atau jauh, ada di halaman berapa? Ada yang tahu nggak? 130. 131. 130. Nah, ingetin itu. Ya. Jadi, ini konsepnya siapa di sini? Al-Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu merumuskan atau memetakan, ya, bagaimana kita mudah menentukan huruf itu dekat atau sama, ya, atau sejenis, ya, atau bahkan jauh, adalah makhraj-makhraj yang muhaqqaq aja. Adapun perselisihan terkait Imam Sibawayh pendapatnya itu ada di bahasan makharijul huruf was sifat. Yang ikut daurah insyaallah saya akan jelaskan ya pada pekan depan insyaallah. Oke, jelas ya? Jadi nggak ada masalah insyaallah untuk pertemuan dua huruf ini ya, karena memang huruf yang pertama itu bukan huruf yang sama. Walaupun dia secara zahir kelihatannya sama, ya ama ya, waw ama waw gitu kan. Tapi itu bukan makhraj apa namanya huruf yang sama. Yang satu itu huruf mad. Nah, huruf mad ini ternyata seakan-akan tidak dianggap sebagai huruf. Gitu kan? Karena ada yang menganggap bahwa mad itu adalah dia nggak punya tempat. Ya. Khair sampai sini. Tapi tidak kita katakan sebagai mutabaidan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalkan ada penjelasan itu, coba mungkin kasih tahu saya. Tapi saya belum dapatkan pendapat ulama yang menunjukkan bahwa itu alasannya mutabaidah. Jadi ini gara-gara status si huruf mad ini. Ada yang tidak menganggap sehingga dia tidak dianggap sebagai huruf yang konkret, tapi abstrak. Baik, jelas sampai sini jamaah? Oke? Baik. Ada yang mau bertanya? Ya? Baik. Jadi di sini tentunya harus dibaca idhar ya, intinya begitu. Nah, adapun dalilnya, Syekh Utsman Sulaiman Murad mengatakan dalam matan Al-Salsabil Asy-Syafi, adghim minas saghiri ma tamathala in kana awwalu minal maddi khala kanahwi yudrikkum wa nahwi qul lahum la nahwi fi yaumin qalu wa hum. Ini jelas insyaallah. Ya. Adghim minas saghiri, idghamkanlah dari apa namanya pertemuan dua huruf yang shagir, tentunya yang satu berharokat yang satu sukun yang satu berharokat, mata masala selama dia hurufnya mutamathilain sama, in kana awwalu minal maddi khala. Nah, jika misalkan huruf yang pertama berupa huruf mad khala, maka tidak diidghamkan. Khala ini artinya ya apa ya? Apa sih akhalla makna? Akhalla itu rusak, khilal. Jadi Kosong. artinya
Kosongkan. Ya, Apa? apa? Khola Kosongkan artinya mungkin apa? saya kena. Apa? Kosongkan artinya kosongkan. Jangan kosong Dibiarkan. itu makna ini harfiah. Khola di sini Harfiah. artinya adalah ilgha, tidak diidghamkan. Jadi gagal. Apa namanya ya? Ya pokoknya nggak bisa gitu. Ya, jelas ya. Baik. Kanahwi, contohnya seperti yudrikum. Loh, kok yudrikum sih? Wa nahwi kullahum. Oh, maaf. Kanahwi yudrikum wa kullahum ini contoh yang adghim minas saghiri mata masalah. Jelas nggak? Adapun la nahwi fi yaumin wa qalu wa hum ini in kana awwalu minal maddi qala gitu. Ya, jadi Al-Imam Uthman bin Sulaiman Murad dalam Al-Salsabil Asy-Syafi itu mencontohkan dua kondisi. Kalau yang sogir mutamathilain itu contohnya yudrikum sama kullahum, bisa dilihat di situ. Adapun fi yaumin sama qalu wa hum ini yang dikecualikan karena apa kata beliau? Kana awwalu minal maddi khala. Karena huruf pertamanya itu adalah berupa huruf mad. Jelas? Khala khair insyaallah. Nah, berbeda ketika misalkan ya bukan huruf mad. Nah, biasanya mad itu akan dibarengi dengan huruf lin. Nah, maka ada contoh di dalam Al-Qur'an, huruf yang pertama itu hurufnya waw. Sama seperti yang di atas, tapi dia hurufnya huruf lin bukan huruf mad. Maka di sini tetap hukumnya wajib diidgham. Nah, jadi hanya huruf mad ajalah yang tidak diidghamkan. Contohnya apa? Tsummat taqaw wa amanu tsummat taqaw wa ahsanu. Walladzina awaw wa nasaru. Hati-hati di sini. Ketika kita mengidghamkan, maka bacaannya adalah idgham kamil. Ya, bila gunnah. Jangan sampai ditahan. Walladzina awaw wa nasaru. Salah. Ini anggap aja kayak waw bertasydid satu. Walladzina awaw wa nasaru. Tsummat taqaw wa amanu. Tsummat taqaw wa ahsanu. Jelas ya? Ini juz 7 ya. Jelas surat Al-An'am. Banyak contohnya apa ya? Bima asaw wa kanu ya'tadun itu di juz 1 ada itu. Ya enggak? Wa Ah, idza ada kaluhum aw wazanuhum. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Betul. Bisa juga itu. Banyak ya. Yang penting di sini ternyata wawunya wawlin. Jadi wawlin ini hukumnya berbeda dengan yang tadi huruf mad. Jelas sampai sini. Tetapi faktanya di dalam Al-Qur'an huruf lin ini yang tetap diidghamkan adalah yang huruf waw aja. Tidak terjadi pada huruf ya. Nah, itu faktanya demikian. Maka bisa apa namanya? Ya di sini bahkan kalau misalkan ada di dalam Al-Qur'an huruf ya lin, maka pasti juga pasti juga akan diidghamkan. Jelas sampai sini jamaah? Jadi di dalam Al-Qur'an cuma ada apa? Wawlin aja. Nah, di sini Al-Imam As-Sakhawi mengatakan dalam Manzumah As-Sakhawiyah, fi yaumin ma'qalu wa hum wa nadhiru dha la tudghimu ya ma'syaral ikhwani wal wawu fi hatta afaw wa nadhiruhu idghamuhu hatmun 'alal insani. Siapa yang bisa nerjemahin ini? Fi yaumin ma'qalu wa hum wa nadhiru dha la tudghimu. Kata Al-Imam As-Sakhawi. Ya, Abul Hasan As-Sakhawi. Siapa yang kenal Abu Hasan As-Sakhawi? Hah? Siapa beliau? Al-Imam As-Sakhawi.
Murid terbaik Imam Syatibi. Syatibi, murid Ah, Imam Syatibi. muridnya Al-Imam Syatibi. Gurunya siapa? Al-Jauzi. Nggak jauh dong. Gurunya siapa? Gurunya Al-Imam As-Sakhawi ini punya murid namanya siapa? Banyak ya. Abu Syamah Al-Maqdisi. Ya, yang punya kitab Kanzul Ma'ani, itu syarah Syatibiyah juga. Dan juga beliau punya murid pakar nahwu. Siapa itu? Siapa? Ibnu Malik yang punya Alfiyah. Itu juga muridnya siapa? Al-Imam As-Sakhawi. Sawi. Ya, Al-Imam Ya, As-Sakhawi itu dulu di mana mukimnya? Di mana beliau ada? Adanya di Syam. Jadi kalau kita perhatikan beberapa masyayikh yang ada di Syam itu, yang lahir-lahir di Syam itu, Imam Sakhawi, Al-Imam Ibnu Al-Jazari, siapa lagi? Dulu ketemulah itu apa namanya yang punya Alfiyah Ibnu Malik dengan siapa? Abu Syama Al-Maqdisi di Syam. Ya. Dan Al-Imam As-Sakhawi ini termasuk tadi betul disampaikan murid Al-Imam Asy-Syatibi. Dan bahkan disampaikan kalau bukan karena Al-Imam As-Sakhawi, bisa jadi matan Syatibiyah tidak populer sampai hari ini. Karena yang mempopulerkan adalah muridnya sendiri, dan yang pertama kali mensyarah matan Syatibiyah adalah muridnya sendiri. Siapa itu? Al-Imam Asy-Sakhawi. As-Sakhawi, kok jadi shin. Jelas sampai sini ya? Baik. Apa judul syarahnya Al-Imam As-Sakhawi? Fathul Wasid fi Syarhil Qasid. Saya punya itu. 4 jilid. Ya, itu. Ya, silakan dibeli itu. Bagus. Itu kitab klasik. Ya, kitab bahkan itu menjadi syarah pertama matan Syatibiyah adalah Fathul Wasid fi Syarhil Qasid, punyanya Al-Imam As-Sakhawi. Muridnya langsung Al-Imam Asy-Syatibi rahimahumullah. Ya di sini beliau Al-Imam As-Sakhawi, selain beliau mungkin kalau dia muridnya Al-Imam Asy-Syatibi, ya berarti ranahnya qiraat, tapi beliau juga pemerhati tajwid. Ya termasuk ini Manzumah As-Sakhawiyah. Ya enggak? Yang sudah banyak, bahkan hari ini banyak diterjemahkan oleh para ustadz-ustadz. Ya bisa ditemukan. Ya, beliau mengatakan apa? Fi yaumin maqalu wahum wa nadhiru dha, dan contoh-contoh yang lain kata beliau, wa nadhir dan yang semisalnya, ya, atau nadhir di sini maknanya apa? Lawannya atau gimana? La tudrimu, jangan kau idghamkan, jangan kau baca idgham ya ma'syarul ikhwani, wahai para ikhwan, para saudara gitu. Wal wawu fi hatta afa wa nadhiruhu, adapun huruf waw fi hatta afau, pada contoh afau, hatta afau di sini ya, contoh ayat ya. Wal wawu fi hatta afau, dan wawu yang ada pada kata afau, wa nadhiruhu, dan ya semisalnya, idghamuhu, maka idghamkanlah, hatmun, wajib alal insani, bagi orang, bagi kita gitu. Jelas sampai sini? Nah, ini sudah berlaku sejak zaman dahulu. Jadi tidak asing lah ya. Hari ini kita insya Allah cuma tinggal memungkinkan aja. Baik, yang kedua para jamaah, perhatikan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah dia tidak diidghamkan ketika huruf yang pertama dari mutamathilain itu adalah ketika huruf H saktah. Ya, ini syaratnya kalau dia bukan hak sakta. Tapi kalau misalkan dia berupa hak sakta, maka ingat kaidah yang pernah saya sampaikan, saktah itu mencegah dari idgham. As-saktu yamna'ul idgham. Jelas nggak? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, di sini ada pertemuan dua huruf yang sama. Apa itu? Pada hak sukun pada maliyah dengan hak pada halaka. Ya enggak? Ini sebenarnya apa namanya? Bisa kita
statuskan sebagai mutamatsilain shogir. Tetapi cara bacanya di sini ternyata harus dengan izhar. Jadi gimana? Ma'aghna maliyah halaka. Maliyah halaka. Tentunya saat wasol. Jadi di sini yang menjadi titik permasalahan itu adalah ketika bacaan wasol. Ya, itu harus diizhar. Kenapa? Ya karena ada saktah. Maliyah halaka. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan kita waqaf pada isi ra'sul ayah, ma'aghna anni maliyah, maka di sini nggak usah ditanya lagi. Itu tentu pasti izhar. Saktah pun nggak jadi saktah. Jadi saktah di sini dalam riwayat Hafs ini namanya saktah jaiz. Ada hukumnya saktah riwayah yang hukumnya wajib dalam riwayat Hafs. Ada namanya saktah diroyah yang hukumnya jaiz, boleh-boleh aja, termasuk di ayat ini. Ya, adapun kasus lain saktah yang hukumnya boleh-boleh aja dalam riwayat Hafs tidak wajib, hukumnya adalah di akhir surat Al-Anfal bersama awal surat At-Taubah. Jelas? Itu saya bahas di Yasirul Qawim, kitab saya itu. Oke? Jelas sampai sini? Jadi ingat di sini ketika dalam bacaan wasal surat Al-Haqqah ayat 28-29, maka di sini diperselisihkan memang. Ya. Tapi ingat ada sebuah kaidah yang sudah saya sampaikan kemarin, karena ada saktah inilah maka ketika dibaca wasal, saktah itu terjadi dengan izhar. Jelas? Saktah itu terjadi dengan izhar. Setuju gak? Ada nggak saktah dengan idgham? Tidak ada. Saktah itu menjadikan dia menjadi izhar. Contoh lain misalkan. Kallabal rona. Kallabal rona ala qulubihim. Itu karena ada saktah, maka dia dibaca izhar. Coba yang membaca tanpa saktah misalkan selain Hafs. Kalla barrena, misalkan Syu'bah. Syu'bah membaca begitu walaupun sama-sama muridnya Asim, perawinya Imam Asim. Maka Syu'bah baca begini pada surat apa itu? Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, Al-Mutaffifin ya. Maka Syu'bah baca begini. Kalla barrena ala qulubihim ma kanu yaksibun. Selain dia membaca dengan idraj tanpa saktah, maka konsekuensi lain membaca imalah pada rona dibaca rena. Kalla barrena. Itu bacaan Syu'bah. Jelas ya jamaah? Baik. Jadi ingat kaidah saktah itu. Oke? Ini ketika wasal, ingatin. Tapi ketika waqaf, nggak usah ditanya. Pasti izhar. Ya iyalah, pasti ngambil nafas di situ. Nah, ini sudah ada jelas penjelasannya di bawah. Ma'aghna idgham saat wasal membaca idgham tanpa saktah. Ya. Ada juga dengan idhar dengan saktah. Jadi sebenarnya dalam riwayat Hafs ini ada dua legal ya. Ada dua cara baca pada ayat 28-29 Al-Haqqah ini. Idgham dan idhar. Idgham tentunya saat wasal berarti membaca tanpa saktah. Dan idhar dengan saktah. Tetapi bacaan idhar ini yang dengan saktah ini pendapat yang lebih diprioritaskan. Jadi boleh-boleh aja sih sebenarnya. Barakallahu fiik. Tapi ingat, yang membaca izhar dengan saktah maka masuk dalam pengecualian. Ya, walaupun dia hak dengan hak, tapi karena ada saktah, saktah itulah yang menjadikan dia tidak dibaca idgham. Jelas sampai sini? Baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Hah? Jelas? Nah, adapun misalkan ada yang menanyakan berarti bacaan izhar pada maliyah halaka dengan saktah ini yang lebih diprioritaskan ya. Walaupun ada versi idgham, maka dari mana kita memegang pendapat ini? Nah, ini seperti Al-Imam Al-Jamzuri itu punya namanya apa namanya?
punya ini ya, punya bahasanya tuh tahrirat ya. Jadi tahrirat Syatibiyah Al-Imam Al-Jamzuri juga punya, tapi saya belum menemukan kitab aslinya. Ya, tapi ini terekam di karya para ulama ya. Kata beliau apa? Likullin wa illa ha asaktin bimaliyah fa fihi lahum khulfun. Nah, pengecualian pada hak saktah pada maliyah, hak sakat pada maliyah, fa fihi lahum khulfun, maka ini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ya, yaitu apa pendapat apa? Ada yang membaca idgham dan ada yang membaca izhar. Tapi kata beliau apa? Wal izharu fuddila bisaktin. Nah, ini nih tolong digaris bawah nih dari sini nih. Ini dalilnya, dalil bahwa bacaan izhar itu lebih diprioritaskan, lebih direkomendasikan dalam bacaan apa? Ketika membaca wasal, halaka an ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Demikian. Jadi izhar dengan sak. Kemudian enggak hanya Al-Imam Al-Jamzuri yang membuat tahrirat Syatibiyah dalam Kanzul Ma'ani. Beliau Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi juga mengatakan dalam La'iliul Bayan, awwala mithlai as-saghiri duna mad adghim walakin saktu maliyah asad. Nah, beliau merekomendasikan, beliau mungkin menguatkan pendapat saktah pada maliyah itu asad. Ya, pokoknya lebih diprioritaskan dalam bacaan saktah izhar itu. Izhar dengan saktah. Jelas sampai sini? Nah, tadi saya singgung saktah yang hukumnya jaiz ada di 305 nih. 305 tolong dibuletin ya. Saktah dalam riwayat Hafs ada dua macam. Saktah wajib garis miring riwayat, saktah jaiz garis miring diroyah. Yang wajib, yang 4 apa itu? Al-Kahfi, Al-Kahf, kemudian Yasin. Kemudian apa itu? Semuanya ketika wasal ya. Karena sakta itu dengan wasal. Karena sakta itu dengan wasal. Kemudian ada surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Qiyamah. Itu yang wajib. Riwayat. Adapun sakta di roya yang hukumnya jaiz ada 2 tempat. Nah ini ada. Akhir Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah dengan dan surat Al-Haqqah ayat 28-29. Barakallahu fiik. Sampai sini jelas? Kita habiskan insya Allah mutamathilain pada malam hari ini. Sedangkan poin yang kedua, itu tadi bahas sogir ya. Jadi sogir itu, idgham mutamathilain sogir, hukum asalnya apa? Coba, sebelum kita lanjut. Mutamathilain sogir, hukum asalnya apa? Wajib idgham. Ingetin. Wajib idgham. Ya, pokoknya kalau dengar mutamathilain sogir, udah wajib idgham. No debat. Karena itu sudah pasti itu. Sudah mentok juga kan syaratnya terpenuhi. Tapi cuma ada 2 pengecualian. Ya, pokoknya kalau dia mutamathilain sogir wajib diidgham pengecualian. Asal huruf pertama bukan huruf mad. Dan yang kedua tidak terdapat saktah. Udah gitu aja. Jelas sampai sini? Dan mutamathilain sogir yang terdapat saktah cuma 1. Yaitu Al-Haqqah 28-29 tadi. Maliyah halaka. Ada nggak yang lain? Tidak ada. Karena di sini kita membahas mutamathilain sogir, maka cuma itu aja. Jadi syaratnya harus apa? Pengecualiannya apa? Selama huruf pertama bukan huruf mad dan yang kedua mutamathilain sogir huruf pertama tidak terdapat saktah. Tolong ingat-ingat. Keluar ujian insyaallah. Oke, maka selain itu hukumnya apa? Mutamathilain sogir wajib idgham. Wajib Makanya idgham. namanya di depannya harus dihukumi idgham mutamathilain sogir. Baru tuh. Idgham mutamathilain sogir ada 2. Yang bila gunnah dan bi gunnah. Bi gunnah cuma 2. Nun, mim, mim. Selebihnya bila gunnah. Dan itu banyak selama hurufnya sama. Makhraj dan sifatnya. Oke. Sekarang mutamathilain kondisi yang kedua. Kabir. Nah, apa maksudnya nih kabir? Siapa yang baca definisi kabir? Mutamathilain kabir. Silakan. Ayo dong, dibaca.
Halo? Baca ya Ustaz. Ya, Mutamasilain kabir. Hukum mutamasilain kabir dalam riwayat Hafs an Asim kecuali beberapa lafaz di dalam Al-Quran riwayat Hafs an oh itu. Asim Ini telah definisi ini. membaca idgham pada Halo, kata-kata di bawah ini. Bu Amel, definisinya aja definisi. Itu nanti ya. Definisinya ayataharrakal harfani ma'an. Nah ini definisi mutamatsilain kabir. Itu aja dulu ya. Halo Bu Amel, dengar saya? Bukan yang tadi di bawah, tapi yang ini. Apa definisi mutamatsilain kabir? Yang ini dulu. Itu udah lewat. Terlalu loncat. Mana Bu Amel ya? Prof, ya Ustaz. Oh, yang di atas. Iya, iya. Mutamasilain kabir menurut istilah artinya huruf yang pertama dan kedua sama-sama berharokat. Huruf yang Baik, baca pertama dan Arabnya. kedua sama-sama berharokat. Baca Arabnya. An Ayatah. yataharrakal hurfani ma'an. Iya, ayataharrakal harfani ma'an. Baik, syukran barakallahu fiik, Bu Amel. Ya ini jelas ya. Jadi yang namanya kabir itu adalah ketika dua huruf yang tadi mutamathilan itu sama-sama berharokat. Berarti huruf yang pertama dan yang kedua. Jelas ya? Nah, ini gimana nih nanti? Kita contohkan di sini. Ya. Kaf dengan kaf, ha dengan ha, ro dengan ro. Ini contoh mewakili aja ya. Tentunya kalau kita telusuri dalam mushaf bisa jadi banyak yang lain juga. Ini contoh aja. Baik itu dalam satu kata atau dua kata. Sebagaimana kemarin mutamatsilain sogir juga ada yang satu kata, dua kata. Yang kaf dengan kaf pada satu kata. Masalakakum. Kaku. Nah di situ mutamatsilan tuh kaf dengan kaf. Dua-duanya berharokat. Harokatnya apa aja ya, nggak mesti sama. Kita nggak belajar kiroat. Kalau belajar kiroat itu hukum hamzah. Pertemuan dua hamzah itu nanti ada hukumnya. Misalkan apakah harokatnya sama atau berbeda. A, I, U. Nanti ada hukumnya lagi dengan A, U, A, I. Nah, itu ada lagi. Nah, itu ranahnya kiroat itu. Ya, biasanya agak killer tuh bab hamzah itu. Di sini nggak ada hubungannya. Di sini pokoknya yang namanya harokat kabir itu terserah. Yang nggak mesti harus sama. Di sini lihat fathah dan dhamma pada dua pertemuan, dua huruf kaf. Salakakum. Manasikakum. Ini pada dua kata. Coba ikutin saya semua contoh ini. Masalakakum. Silakan. Masalakakum. Manasikakum. Tadi contoh yang tadi udah pada bisa belum? Pada belum dicontohin ya? Belum pada ngikutin ya? Nanti. Baik. Sekarang mudah ya insya Allah ya itu contohnya ya. Itu semuanya udah terasa tuh dibaca apa tuh. Sekarang contoh yang dari dua kata. Mutamatsilain kabir. Innahu huwa. Silakan. Syahrul Ramadan. Biasanya dua huruf yang bertemu begini itu terkadang orang banyak yang kesulitan membacanya. Ya nggak? Sulit nggak kira-kira? Sebagian itu sulit. Karena sulit ini bukan hanya kita doang logat bahasa kita Indonesia. Tetapi orang Arab pun demikian. Ada yang memang sulit mereka membaca dua huruf yang begini. Syahrul Ramadan. Innahu huwa itu berat menurut mereka. Makanya ada bacaan yang legal. Yaitu bacaan yang diidghamkan. Tapi riwayat lain ya. Oke? Nah, jadi di sini dari contoh-contoh yang kita baca di atas, tentu semuanya dibaca terasa jelas huruf-hurufnya. Berarti izhar dong. Iya. Nah, syahrul Ramadan cara mengidentifikasinya apa namanya? Mutamatsilain kabir. Mutamatsilain itu berarti hurufnya sama ro dengan ro dan kabir berharokat dua-duanya. Ada yang dhamma dan fathah. Begitu selanjutnya. Nah, bagaimana hukumnya? Tadi sempat dibaca sama Bu Amel.
Hukumnya mutamathilain kabir itu dalam riwayat Hafs an Asim itu pada dasarnya dibaca idhar. Jelas? Ya. Maka berbeda dengan mutamathilain shogir. Itu wajib idgham. Tapi dalam mutamathilain kabir dalam riwayat Hafs itu dibaca idhar. Apakah dia nggak ada yang idgham, Ustaz? Maka jawabannya, kalaupun kita telusuri bacaan mutamathilain kabir yang diidghamkan oleh Hafs, itu ternyata sudah mateng. Paham nggak bahasanya? Sudah teridgham. Ya, jelas nggak? Jelas. Sudah diidghamkan. Mana? Perhatikan pada tabel berikut. Ini contoh-contoh mutamathilain kabir yang sudah kita idghamkan. Padahal aslinya kabir. Tapi ini sudah matang, sudah kita idghamkan, tidak kayak tadi. Contoh la ta'manna dengan versi ismam yang kita kenal. Itu sebenarnya versi idgham dari asalnya kabir, la ta'manuna. Jelas nggak? Maka pada bacaan la ta'manna ini ada dua versi yang masih eksis dalam riwayat Hafs. Apa itu? Versi idgham, versi idhar. Jelas nggak? Yang ismam itu versinya idgham. Adapun yang ikhtilas atau raum itu adalah versi idhar. Jelas sampai sini? Ikhtilas di sini mana la ta'manna yang lebih tepat adalah ar-raum. Oke? Jelas. Contoh yang lain, makanni, ma makanni. Itu dalam surat Al-Kahfi. Yang sering baca Al-Kahfi insya Allah nggak asing. Makanni itu aslinya adalah makanani. Maka di situ kabir. Nani, nuna, la ta'manuna. Maka kita baca sudah matang, sudah diidghamkan. Makanni. Lapat yang lain banyak. Ta'muruni, ta'murunani, atuhajjuni, atuhajjunani. Semuanya itu adalah contoh-contoh yang harusnya kalau kita telusuri asal katanya itu kabir. Ya, tetapi kita dalam riwayat Hafs sudah baca dengan matang, dibaca dengan idgham. Ni'imma juga sama. Aslinya ni'mama, maka dibaca ni'imma. Adapun dalam riwayat Hafs dibaca dengan kasrah, adapun dalam riwayat Syu'bah sama-sama qiraah Imam Asim dibaca dengan dua, satu dengan sukun ain, dua dengan ikhtilas ain. Gimana dengan sukun ain? Ni'ammahi, ni'amma dengan aina sukun, ni'amma. Adapun dengan ikhtilas ni'ammahi. Bisa nggak baca begitu? Ya, tahu nggak informasi ini? Ni'imma. Ada di Yasirul Qawim dan inilah yang saya baca kepada Syekh Farabi ya untuk sanad Syu'bah dan Hafs. Jelas ya? Jadi ni'imah ini dalam riwayat Syu'bah itu ada dua cara baca, satu dengan sukun ain, dua dengan ikhtilas ain. Kalau adapun bacaannya Hafs kita, bacaan kita itu ainnya ain jelas, ain kamilah, ain sempurna. Maka nggak boleh bacaan kayak ikhtilas. Ni'imah, ni'imah. Jadi bacanya apa? Ni'imahi, ni'i, jelaskan ain kasrah. Selanjutnya, man hayya. Aslinya adalah hayya. Ya. Ini hayya ini bisa kita baca dalam riwayat Syu'bah juga. Dia membaca apa namanya? Izhar mutamathilain kabir. Ya, tapi kita dalam Hafs itu membaca dengan idgham. Aslinya adalah kabir dia, mutamathilan. Wa may yushaqillah itu juga sama. Aslinya yushaqiqi, yushaqiqillah. Ada versi yushaqiqi dan ada versi yushaqillah. Nah, ini pokoknya contoh-contoh yang ada di tabel ini adalah mutamathilain kabir yang diidghamkan dalam riwayat Hafs. Oke? Jelas sampai sini? Dari mana kita tahu? Tentunya dikembalikan kepada asal dari kata-kata tersebut.
Adapun selain ini, maka kembali kepada hukum asal mutamathilain kabir dalam riwayat Hafs dibaca apa? Idhar. Izhar. Jadi jangan nyebut idgham mutamathilain kabir kalau dia idhar. Jadi apa hukumnya mutamathilain kabir dalam Hafs? Idhar. Berarti ngomongnya apa? Idhar Idhar. mutamathilain kabir. Gitu. Jangan semuanya dihukumi apa? Idgham mutamathilain kabir, idgham mutamathilain shogir, idgham mutama apa? Ya pokoknya gitu. Semuanya disebut idgham. Salah. Idgham mutamathilain mutlak. Nggak boleh. Jadi yang idgham jelas idghamnya. Yang tidak idgham maka baca sebutlah dengan idhar. Itu. Oke, terkadang kita kebanyakan nyebutnya idgham, 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 padahal semua tidak dibaca idgham. Ada dasarnya. Nah, saya informasikan pokoknya untuk kabir, ya kabir baik mutamathilain, baik mutaqaribain, baik mutajanisain, kabir yang dibaca idgham itu adalah spesialisnya qiraahnya Abu Amr Al-Basri, riwayatnya As-Susi. Tolong dicatat ini. Ya. Jadi idgham kabir, ingetin, idgham kabir, kabir yang diidgham. Ya, baik pada mutamathilain, mutajanisain dan mutaqaribain itu spesialisnya siapa? Kekhususannya qiraahnya Abu Amr Al-Basri, riwayatnya As-Susi. Maka As-Susi itu banyak, hampir itu menjadi tajwidnya dia, usulnya dia. Setiap kabir mutamathilain, kabir mutajanisain dan kabir mutaqaribain itu dibaca idgham. Contohnya mana? Ya, contoh-contoh di sini aja. Ya. Misalkan contoh ha dengan ha itu, innahu huwa. Maka oleh As-Susi dibaca apa? Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim dibaca apa? Innahu huwat tawwabur rahim. Bisa nggak ngikutin saya? Coba kita baca yang izhar dulu. Innahu huwat tawwabur rahim. Silakan. Innahu huwa tawwabur rahim. Sekarang bacaan idgham. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwa tawwabur rahim. Nah, begitu Innahu itu aja. Syahrul Ramadan dibaca apa? Syahr. Ya. Jelas sampai sini. Nantilah kapan-kapan kita baca dengan. Nanti kita akan baca di versi lain. Yang panjangnya Syahrul Ramadan. Baca gitu. Ramadan. Syahrul Ramadan. Bacanya gitu. Ya. Masalakum, manasikum itu mudah. Yang masalakum sama manasikum itu mudah. Syahr Ramadan. Allahumma shayyiban nafa. Hujan gini. Baik. Jelas sampai sini jamaah? Insyaallah Ustaz. Baik. Jelas, aku izin bertanya Ustaz. Yang di poin 7 Ustaz, Umayyu Syaqiqi. Ya. Ya. Kalau nggak salah baca di kitabnya Syekh Ghanim Qaduri hanya sampai poin 6 ya Ustaz. Apanya? Hanya sampai poin 6. Poin 6 maksudnya? Di kitab Syekh Ghanim Qaduri. Kalau saya nggak lupa hanya sampai poin 6 yang idgham kabir itu Ustaz. Makanya tambahin satu lagi. Itu versi lain. Banyak sebenarnya. Ya. Karena berarti ada bukan saling ini. melengkapi. Hah? Berarti masih ada lagi selain ini Ustaz. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Barakallahu fiik. Makanya sebelumnya saya juga sedikit. Makanya ini saya tambahin lagi. Ya, supaya banyak. Sebenarnya nanti di mutaqaribain itu juga ada. Tapi saya tidak menulis. Nah, nanti lihat. Insya Allah nanti saya sampaikan dalam catatan. Oke? Nah, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Yang lain aman?
Ingatin ya, yang kabir ini pokoknya kekhususannya asusi. Baik, kemarin kan kita tahu kenapa disebut sogir. Karena proses idgham itu simple. Adapun yang kabir berarti lawannya simple apa? Banyak ya, enggak simple, ya non simple. Berarti gimana? Ya udah. Pokoknya kalau yang simple itu anggap aja satu atau dua. Tapi kalau udah 3 ke atas, itu namanya sudah kabir. Ya, walaupun sebenarnya minimal 2 lah. Lihat di sini. Mutamathilain kabir di sini ada 2 proses. Yaitu pertama iskan dulu, baru kemudian al-idgham. Ya, pokoknya kalau yang sogir itu minimal 1 dan maksimal 2, sedangkan kabir minimal 2, itu nanti maksimal bisa 3. 3 proses. Jelas ya? Baik. Tapi kalau di sini misalkan ada yang membaca dengan idgham, misalkan innahu huwa bacanya asusi. Maka asusi membaca idgham ada 2 proses. Pertama mengiskan dulu. Ini udah mutamathilain belum? Udah. Tapi masih kabir. Nah, kabir ini yang belum mentok. Maka caranya gimana? Ingatin mentoknya cuma 2. Kalau secara 2 huruf itu mutamathilain hurufnya, tapi kalau secara harokat dia harus sogir. Maka di sini tinggal disogirkan dulu, berarti diiskan. Berarti proses pertama adalah disukunkan dulu huruf pertama sehingga dia sogir. Udah sama belum? Udah. Berarti tinggal proses kedua al-idgham, tinggal di idgham. Jadi ada 2 proses, iskan dan idgham. Untuk yang contoh-contoh mutamathilain kabir ini, hampir semua sama. Iskan, idgham, iskan, idgham, iskan, idgham. Gitu. Jelas? Itulah kenapa disebut dengan kabir. Oke? Nah, adapun cara baca yang kita tahu la ta'manna ini ada 2 wajah sudah sangat familiar, ismamun wa raumun. Ismam dan raum. Ismam itu dengan idgham, adapun raum dengan idhar. Ini versi lain. Misalkan ada yang misalkan nanti nggak usah bingung, misalkan ketemu dengan Syekh siapa? La ta'manna, iqra bil idgham. Kita bingung iqra bil idgham. Apa maksudnya? Idgham ini maksudnya apa? Ismam. Iqra bil idhar. Berarti idhar di sini maksudnya apa? Raum atau ikhtilas. Jelas? Maka tolong sinkronkan istilah idgham itu untuk ismam sama dengan dan istilah idhar itu untuk raum. Jelas sampai sini jamaah? Dan yang terakhir adalah mutamathilain mutlak. Maka mutlak di sini adalah namanya izhar mutlak. Apa maksudnya mutlak di sini? Secara harokat dia kebalikan dari sogir. Karena sogir ini kaidah baku, kaidah utama. Ketika keluar dari kaidah, maka tentu sudah keluar jalur. Makanya mutlak di sini maksudnya apa? Izhar mutlak. Ingatin itu. Jadi jangan istilahnya masih pakai nama idgham. Idgham mutamathilain mutlak. Ini namanya rancu secara penamaan. Kurang paham. Pernah nggak dengar orang nyebut idgham mutamathilain mutlak? Ada nggak pernah mendengar orang mengistilahkan itu? Kalau ada yang mengistilahkan itu berarti salah. Mana yang diidgham? Nggak ada. Maka yang tepat adalah izhar mutamathilain mutlak. Atau kalau mutamathilainnya dibuang, izhar mutlak aja udah cukup. Mau dia mutamathilain kek, atau bahkan nanti setelah ini mutajanisain kek, atau bahkan mutaqaribain. Apalagi yang mutabaidain. Mutlak izhar izhar mutabaidain mutlak. Wah, udah izhar banget gitu. Saking jelasnya udah nggak abstrak lagi dia, nggak idgham lagi dia. Jelas? Contohnya gimana? Tamsashu tutla. Nah, ini sudah sangat jelas. Kita baca dengan mengidharkan huruf yang pertemuan 2 huruf yang sama dan huruf pertama berharokat, yang kedua sukun. Oke? Jelas sampai sini? Yang bawah tinggal dibaca aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya sepertinya izin sampai di sini, nggak bisa lama-lama. Insyaallah pertemuan ke depan saya akan murojaah kalau masih ada yang belum paham. Kalau sudah paham, insya Allah
Allah kita akan lanjutkan. Nah, ini ada beberapa catatan-catatan di bawah ini nanti perlu kita kaji insya Allah. Karena secara catatan footnote itu menurut saya penting. Karena saya bikin footnote nggak asal-asalan ya. Terkadang apa yang tidak saya tuangkan dalam materi yang ada di buku itu saya tuangkan dalam footnote biasanya sebagai catatan penting. Karena saya besok mau daurah, insya Allah saya harus persiapan dan istirahat pada malam hari ini. Baik, pada jamaah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apaan, Syekh? Silakan. Mau bertanya tentang ini, apa namanya, riwayat Susi tadi, ro bertemu dengan ro itu, Syekh. Jadi Ya, syahr Ramadan itu berarti ro dan ketemu ro-nya itu berarti dia iltiqau sakinain ya. Iltiqau sakinain yang hak bertemu dengan ro-nya. mana iltiqau sakinain Ustaz? Syahr Ramadan Kenapa tuh jadinya? menjadi hak dengan ro-nya menjadi iltiqau sakinain gitu. Hak dengan ro iltiqau sakinain? Enggak. Ini namanya apa ya, Masya Allah. Ini namanya sukun di sini adalah sukun arid sebenarnya. Bisa kita namakan sukun arid. Ya, sukun memang terjadi karena idgham kabir Ustadz. Tapi bukan berarti dia jadi iltiqa'u sakinain. Jelas nggak? Nah, Ya. berarti hanya karena riwayat saja ya. Nah, karena ini legalnya bacaan riwayat. Begitu yang tajwid yang berlaku dalam riwayat siapa? As-Susi. Jelas? Misalkan kita buka misalkan riwayat As-Susi nih. Ya, mushaf ini kita buka surat As-Susi, surat apa itu Al-Baqarah. Coba kita buka insya Allah ya. Halaman berapa? 72 itu ya. 72, sebentar. Halaman berapa 72? Nah, ini nih. Ya. Ayat 180. Baik. Nah, ini dia. Syahr Ramadan. Nah, ini dia nih, udah ketemu. Oke. Nah, ini As-Susi membaca gimana? Syahr Ramadan alladzi. Sebenarnya As-Susi itu pada bacaan idgham kabir dia membacanya ada dua kondisi. Ada yang mana dia dibaca langsung inna huwa syahr Ramadan zuyyina linnas, dibaca zuyyil linnas, tapi ada yang bacaannya seperti arid lisukun. Contohnya gimana? Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, maka di situ ada 3 wajah. 2, 4, 6. Ar-Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu wajah qasar ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wajah tawassut. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu wajah tul, 6 harokat. Jelas? Itu contoh-contohnya bagi demikian. Kalau kita baca As-Susi. Oke? Baik. Ada lagi yang lain? Nanti insya Allah masih banyak contoh ya. Ustadz, Ya. kalau beli Quran yang 2 wajah di mana Pak Ustadz? Beli Quran apa? Yang 2 wajah. 2 wajah gimana maksudnya? Yang itu yang ada